Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati, mahasiswa STK IPS Setiabudi Rangkas Bitung, program pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yaya Rukiah MPD. Dengan tema bagaimana upaya pemanfaatan media digital untuk tumbuh kembang anak. Di samping saya sudah ada narasumber yang berbagi ilmunya tentang bagaimana upaya pemanfaatan media digital untuk tumbuh kembang anak. Silahkan Kak, diperkenalkan. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberi sedikit penjelasan tentang bagaimana sih upaya pemanfaatan digital media ya bagi untuk perkembangan anak. Jadi sebelum saya memperjelaskan atau sedikit penjelasan tentang media digital untuk tumbuh kembang anak ya. Baik, nama saya Aprilia Ningrum, sarjana ekonomi. Oke, kita langsung saja mengenai bagaimana upaya pemanfaatan media digital untuk tumbuh kembang anak. Ini sedikit yang saya tahu ya. Jadi yang seperti kita ketahui pada zaman sekarang ini udah zaman teknologi ya. Jadi anak usia dini itu sudah lahir dalam lingkungan dunia digital, media digital. Yang di sisi lain dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan mereka. Namun di sisi lain juga dapat membahayakan perkembangan untuk anak tersebut. Jadi sebagai orang tua harus memperhatikan anaknya ketika sedang bermain media digital. Karena luas sekali ya media digital itu, banyak sekali yang tadi saya katakan bisa untuk pengetahuan tumbuh kembang anak. Jadi apa aja sih upayanya? Upaya pemanfaatan itu banyak sekali ya. Yang pertama, bisa memperkaya wawasan untuk anak usia dini. Terus pengetahuan seperti kita bisa untuk searching bagaimana sih cara jadi upaya pemanfaatan media digital untuk tumbuh kembang anak salah satunya yaitu media untuk proses pembelajaran. Kenapa? Karena dapat membangkitkan keinginan dan minat pengembangan motivasi untuk memberikan rangsangan keinginan belajar dan membawa pengaruh psikologis anak dini. Artinya, media memberikan kontribusi terhadap perkembangan anak. Selain itu juga, dan ada beberapa tahap untuk memantau agar anak tidak keliru untuk pemakaian media digital, yaitu salah satunya dengan cara komunikasi. Jadi yang pertama itu kita harus komunikasi antara anak dan orang tua, di mana komunikasi ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu dengan pengucapan yang baik, pemilihan kata-kata baik, dan gaya tubuh yang baik, agar anak ketika kita diberitahu dia menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena kita sudah pemilihan kata yang baik, ucapan yang baik, gaya tubuh yang baik. Selain itu juga kita harus memantau anak ketika sedang memain media digital. Kenapa? Karena kalau kita tidak pantau, anak itu kan misalkan usia 1-4 tahun, dia belum mengerti apa itu tontonan yang baik, tontonan yang tidak baik, ya kan? Dikhawatirkan ketika kita tidak pantau, anak itu akan penyalahgunakan, akan melihat hal-hal yang senonoh. Misalkan di YouTube, misalkan nonton YouTube itu kan banyak sekali ya tontonan yang baik dan ada juga yang tidak baik. Nah, ketika misalkan dia melihat yang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Jadi sebagai orang tua, ketika anaknya sedang memainkan media sosial, kita harus pantau. Selain itu juga kita harus membatasi waktu pemakaian media digital. Kenapa? Karena kalau tidak kita batasi waktu, anak akan kecenderungan pemakaian digital itu sangat lama, dan itu kan tidak baik ya untuk anak-anak usia dini. Jadi
Sebenarnya pemanfaatan media digital untuk tumbuh kembang itu ada banyak, dan ada juga ada baiknya dan ada juga tidak baiknya. Maka dari itu perlu sekali ini orang tua untuk memperhatikan anaknya ketika sedang bermain gadget. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat narasumber kita yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.